warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diana Widayati, NIM 181300036. Saya dari kelas C. Saya di sini akan menjelaskan jawaban dari soal sejarah peradaban Islam dengan kode soal 004, yaitu sejarah peradaban dinasti Mughal di India. Di sini pada soal nomor 1 disebutkan bagaimana penjelasan tentang substansi peradaban, yaitu tentang bagaimana substansi peradaban sejarah Islam itu ibarat pohon. Nah, di sini saya akan mencoba menganalisa ibarat pohon itu seperti ini. Akar dari pohon tersebut sudah menguat dan terdapat di dalam permukaan bumi, dan itu merupakan dasar atau tauhid ataupun teologi Islam itu sendiri. Dan juga ranting-ranting dari pohon tersebut yang semakin menjulang tinggi dan juga memberikan manfaat kepada makhluk hidup di alam semesta ini. Dan juga ranting-ranting tersebut nantinya bisa menciptakan suatu kemajuan ilmu atau pengetahuan, dan juga bisa menghasilkan sistem politik, sosial, budaya, pemerintahan, dan juga kebudayaan itu sendiri. Jika dikaitkan dengan tema yang saya pilih, yakni dinasti Mughal itu sendiri awalnya berawal dari Khalifah Al-Walid, berasal dari Bani Umayyah, yang mengekspansi atau menguasai wilayah India tersebut. Dan dari awal itulah muncullah dinasti-dinasti kecil di India dan juga dinasti Mughal yang terbesar dan terakhir di India. Lalu dinasti ini didirikan oleh Zahiruddin Babur pada tahun 1428, dan dinasti ini terkenal dengan 3 sultannya. Yang pertama yakni Sultan Jalaluddin Akbar. Pada masa pemerintahan ini menggunakan sistem pemerintahan toleransi, yakni saling menghormati antara pemeluk agama satu dan agama lainnya, dan saling menghormati tentang keberagaman perbedaan itu sendiri di masyarakat sekitar kerajaan khususnya. Dan juga untuk di bidang ekonomi, pada masa pemerintahan Sultan Akbar juga bisa mengembangkan sistem pertanian dan juga perdagangan lebih baik lagi daripada sebelumnya. Dan juga UU Iladin Ilai, yaitu sebuah hukum Islam yang dijadikan sebagai konstitusi hukum kerajaan pada masa dinasti tersebut. Dan juga pada masa Sultan Akbar ini didirikan sekolah dan dikembangkan sekolah seni sebagai upaya lokalisasi kebudayaan lokal dinasti Mughal pada masa saat itu. Yang kedua yakni kepemerintahan Sultan Shah Jahan. Pada masa pemerintahan Sultan Shah Jahan sendiri yang paling terkenal dengan peninggalan sejarah kebudayaan seni arsitekturnya, yakni bisa dilihat dari peninggalan Taj Mahal untuk menghormati mendiang istrinya yang bernama Mumtaz Mahal, dan juga Masjid Moti atau Masjid Mutiara, serta Tahta Merak, dan juga Jembatan Merah yang menggabungkan unsur Islam dan juga Hindu. Lalu pada bidang ekonomi bisa dilihat dari adanya kegiatan ekonomi ekspor dan impor pada masa itu, dan juga mendirikan percetakan uang pertama kali dinasti Mughal di Surat. Dan juga untuk pendidikannya, selain untuk mengembangkan seninya, pada masa Sultan Shah Jahan juga mengembangkan alih fungsi dari bangunan tersebut. Misalnya masjid dibangun bukan hanya sebagai tempat peribadatan, tetapi juga untuk para mu'alim mu'alimah atau sufi untuk menyebarkan agama Islam
kepada masyarakat sekitar yang mengunjungi masjid tersebut untuk beribadah. Selain itu juga dikembangkan pula sekolah, universitas, madrasah, pondok pesantren, dan juga lembaga pendidikan lainnya. Dan yang ketiga yakni Sultan Aurangzeb, di mana pada masa pemerintahan beliau, dinasti ini mulai mengalami kehancuran dan juga kemunduran karena faktor eksternal maupun internal. Dari faktor internal misalnya melemahnya pewaris tahta dalam menjalankan dinasti Mughal ini, dan dari faktor eksternal yaitu timbulnya atau munculnya pemberontakan dari kaum Hindu maupun dari suku Sikh itu sendiri, dan penjajahan pertama kali yang terjadi di India pada tahun 1497 yakni oleh negara Inggris. Itu untuk jawaban yang nomor 1. Sementara itu banyak juga ilmuwan-ilmuwan yang terkenal dan juga peninggalan sejarah yang masih ada sampai sekarang yang bisa dikaji dan dipelajari. Lalu nomor 2, banyak hal yang bisa kita ambil dari pembelajaran sejarah. Di antaranya belajar sejarah bisa menambahkan wawasan keilmuan tentang kejadian-kejadian di masa lampau, serta unsur-unsur nilai yang ada di dalam sejarah itu. Banyak unsur nilai dalam peristiwa sejarah, di antaranya bahwa sejarah memiliki nilai edukatif, inspiratif, dan rekreatif. Coba jelaskan berdasarkan analisamu beserta contoh konkretnya sesuai dengan tema yang Anda pilih. Di sini jika dikaitkan dengan tema saya sejarah dinasti Mughal, yakni untuk nilai edukatifnya, saya bisa lebih mempelajari tentang sejarah dinasti Mughal itu, tentang latar belakang dinasti itu didirikan, dan juga tahap-tahap masa kejayaan dan juga sampai pada masa kemunduran. Jadi untuk nilai edukatifnya sangat banyak untuk diambil pelajaran, mulai dari latar belakang sejarah didirikannya dinasti ini, masa-masa kejayaan, masa-masa transisi, hingga masa kehancuran, serta peninggalan-peninggalan mulai dari kebudayaan hingga ilmu pengetahuan yang bisa dirasakan sampai sekarang ini. Lalu untuk nilai inspiratif, yaitu yang bisa diambil dari sejarah dinasti Mughal, yaitu pada masa kepemimpinan Shah Jahan, di mana beliau berhasil mengembangkan pendidikan hingga pesat, bukan hanya dari sekolah seni, melainkan juga bisa mengembangkan madrasah, lembaga pendidikan Islam lainnya, pondok pesantren, hingga perguruan tinggi yang berbasis Islam. Di sini karena kegigihan beliau juga bisa menciptakan kegiatan ekspor dan impor pada masa itu, sehingga mampu memakmurkan kesejahteraan rakyat di sekitar kerajaan dan wilayah lainnya di sekitar kerajaan tersebut. Tidak hanya itu, beliau juga meninggalkan sejarah seni arsitektur yang bisa kita nikmati sampai sekarang, yakni Taj Mahal, Masjid Moti, Tahta Merah, dan juga jembatan merah. Jadi nilai inspiratifnya saya ambil dari masa kepemimpinan Shah Jahan. Lalu untuk nilai rekreatifnya yang bisa dilihat sampai sekarang dan bisa dikunjungi, yakni Taj Mahal. Taj Mahal ini berlatar belakang untuk mengenang mendiang istri dari Shah Jahan, yaitu Mumtaz Mahal, dan juga Masjid Moti atau Masjid Mutiara yang sangat indah, dan juga Tahta Merah yang dibangun
dengan unsur menggabungkan antara kebudayaan Islam dan juga kebudayaan Hindu. Lalu yang ketiga, pelajaran apa yang bisa Anda ambil dari peristiwa-peristiwa sejarah peradaban Islam berdasarkan perkembangannya mulai dari zaman Rasulullah SAW hingga berkembangnya peradaban Islam saat ini, dan yang bisa dijadikan pembelajaran dalam kehidupan kita. Pelajaran yang bisa saya ambil dari pembelajaran sejarah peradaban Islam ini yakni bagaimana kita mampu menciptakan suatu kondisi atau suatu keadaan yang baik untuk diri sendiri dan juga baik untuk orang lain, dan juga menegakkan nilai toleransi itu sendiri, mengingat semakin modernitas zaman ini, semakin krisisnya rasa saling menghormati antar sesama, dan juga terkadang bisa dilihat perbedaan keberagaman dari segi budaya, ras, suku, maupun lainnya itu bisa dijadikan propaganda untuk menyebarkan konflik sosial di masyarakat itu sendiri. Dan juga pembelajaran atau hikmah yang bisa diambil yakni saya bisa lebih semangat lagi dalam menuntut ilmu, mengingat pada masa sejarah peradaban pada masa Rasulullah hingga berkembangnya peradaban Islam saat ini itu banyak pengetahuan, khususnya ilmu pengetahuan dan juga kemajuan teknologi yang sudah berkembang pada saat itu, dan juga mampu menciptakan inovasi-inovasi baru di dalam dunia ilmu pengetahuan dan juga kemajuan teknologi itu sendiri. Lalu yang keempat, dari beberapa tokoh pemikir Islam dunia yang memberikan kontribusi besar pada sejarah perkembangan peradaban Islam, siapa yang paling kalian kagumi dan bisa dijadikan tauladan berdasarkan pemikiran-pemikiran dan terobosan-terobosan yang mereka lakukan hingga bisa kita jadikan inspirasi dalam memajukan Islam hingga saat ini? Yang paling saya kagumi dari tokoh pemikir Islam yang dipelajari pada sejarah peradaban Islam ini yaitu pada sejarah dinasti Turki Utsmani, yaitu saya kagum dengan sosok Badi'uzzama Said Nursi yang mampu mengatasi sekularisme di negara tersebut. Karena pemikiran-pemikiran beliau, Turki bisa menjadi hingga saat ini. Lalu untuk masa dinasti Mughal, saya kagum dengan kepemimpinan Shah Jahan, di mana beliau mampu mengembangkan pendidikan, ilmu pengetahuan, dan kemajuan teknologi, serta menggabungkan seni kebudayaan antara Islam dan juga Hindu, dan juga mampu menciptakan atau memulai kegiatan ekspor dan impor di India. Jadi dengan adanya sejarah yang banyak diterbitkan dan banyak untuk dijadikan bahan pelajaran, saya bisa mempelajari bagaimana Sultan Shah Jahan tersebut bisa memulai kegiatan ekspor dan impor di India, dan bagaimana perkembangan kegiatan ekspor tersebut dari masa beliau sampai maju sampai sekarang ini, khususnya dalam hal pertambangan. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.